Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim Kakak. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu tentang pecahan. Perhatikan Ustadz ya. Contoh sederhana tentang pecahan yaitu seperti begini. Perhatikan, Ustadz punya kertas satu. Jika Ustadz robek menjadi dua, nah ini yang disebut pecahan Kakak. Perhatikan, kertas Ustadz yang tadinya satu, Ustadz robek menjadi dua. Jadi pecahannya yaitu 1/2. Jadi pecahannya yaitu 1/2. Kertas yang awalnya satu dirobek menjadi dua, tulisannya 1/2 atau pecahannya yaitu 1/2. Oke, baik. Perhatikan Ustadz selanjutnya. Hari ini kita belajar tentang pecahan. Nah kakak, contoh pecahan tuh seperti begini. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh pecahan. Bacanya 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5. Ini adalah contoh-contoh pecahan kakak. Oke, perhatikan ya. Nah jadi kakak, contoh pecahan dirumuskan A per B, dimana A yang disebut sebagai pembilang dan yang B disebut sebagai penyebut. Di mana-mana kakak, pecahan yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Contohnya seperti begini. 1/2, satunya di atas disebut pembilang, duanya di bawah disebut penyebut. Contoh lain, 2/5, duanya di atas disebut pembilang, sedangkan 5-nya di bawah disebut penyebut. Nah itu adalah contoh dari pecahan. Nah contoh selanjutnya, misalkan Ustadz punya donat nih kakak, satu. Ustadz bagikan 4. Satu ini Ustadz kasih ayah, ini Ustadz kasih ibu, ini Ustadz kasih kakak, dan ini Ustadz kasih adik. Nah misalkan donatnya Ustadz yang awalnya 1 dibagi menjadi 4. Jadi kakak bisa tulis bentuk pecahannya yaitu seperti begini, 1/4. Nah ini adalah contoh pecahan. Contoh yang kedua, misalkan Ustadz punya pizza 1. Ustadz bagikan 3. Ustadz belah menjadi 3 bagian. Satu Ustadz kasih kakak Rangga, satu Ustadz kasih kakak Iksan, satu Ustadz kasih kakak Aini. Nah jadi contoh bentuk pecahannya tuh seperti begini. Yang awalnya 1 Ustadz bagi 3, jadi hasilnya 1/3. Nah itu adalah contoh pecahan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kakak perhatikan, Ustadz punya gambar lagi nih. Nah ini ada banyak sekali lingkaran. Kita bisa menulis pecahan loh dari berbagai macam lingkaran yang sudah Ustadz gambar. Misalkan kita ke contoh yang pertama. Ustadz punya satu lingkaran nih, dimana lingkaran ini Ustadz bagi 2. Nah bagi 2, tetapi yang Ustadz arsir hanya 1. Nah bagaimana cara tulis pecahannya? Cara tulisnya tuh seperti gini kakak. Nah karena Ustadz arsir cuma 1, yang Ustadz coret-coret cuma 1 bagian setengah lingkaran, makanya kita tulisnya 1 per, ada berapa bagian Ustadz bagi? Ada 1, ada 2. Jadi hasilnya 1/2.
2. Ini adalah contoh penulisan pecahan dari gambar yang diarsir. Yang kedua, misalkan Ustadz punya contoh yang kedua nih. Ada satu lingkaran, tetapi Ustadz coret-coret ada 2, yang Ustadz arsir ada 2. Nah, jadi kita tulis pertama yang diarsir dulu ada 2. Per ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Jadi 2/4. Contoh lain, ada satu lingkaran nih. Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Per ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 bagian. 4/6. Contoh berikutnya. Nah, Ustadz punya satu lingkaran. Ustadz arsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 yang diarsir. Per ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Nah, ini adalah bentuk pecahannya, dimana 1 ini adalah pembilang dan 2 ini adalah penyebut. 2 adalah pembilang, 4 adalah penyebut. 4 adalah pembilang, 6 adalah penyebut, dan 5 adalah pembilang, 8 adalah penyebut. Contoh yang terakhir. Nah, ini contoh yang terakhir nih paling besar kan, yaitu Ustadz punya satu lingkaran, yang diarsir ada 1, 2, 3. Nah, jadi kita tulis 3-nya dulu kakak. 3 per ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi 3/8. 3 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Nah, itu adalah contoh-contoh pecahan. Kita masuk yang selanjutnya ya kakak, yaitu tentang pecahan senilai. Nah, perhatikan Ustadz kakak. Nah, perhatikan Ustadz ya. Ustadz punya 3 kotak. Ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Tetapi ukurannya semuanya sama kakak. Panjangnya sama, lebarnya juga sama. Ini juga panjangnya sama, lebarnya juga sama. Panjangnya sama, lebarnya sama. Yang membedakan itu apa kakak? Yang membedakan adalah kolom-kolomnya. Nah, perhatikan Ustadz. Kita sekarang belajar tentang pecahan senilai. Nah, kita mengingat yang tadi Ustadz sudah jelaskan. Nah, kalau ini bentuk pecahannya ditulis seperti gimana? Ada 2 bagian, yang diarsir 1 bagian. Yaitu pertama kita tulis 1 dulu. 1 per ada berapa kotak? 2. 1, 2. 1/2. Nah, ini adalah bentuk pecahan. Nah kakak, bentuk yang kedua 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian, yang diarsir ada 2. 1, 2. 2/4. Nah, yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diarsir ada 4. 4/8. Jadi kakak, jika kakak menemukan seperti begini, misalkan dibagi menjadi 2 gini, yang di sebelah kiri saja yang diarsir, yang di sebelah kanan enggak diarsir, berarti ini disebut pecahan senilai, dimana pecahan nomor 1, 2, dan 3 itu nilainya semua
sama dari 1/2, 2/4, 4/8. Ini hasilnya sama. Ini adalah pecahan senilai. Nah, perhatikan. Terus contoh yang kedua. Misalkan Ustadz punya 2 lingkaran. Nah, sama seperti yang sebelumnya kita belajar. Nah, perhatikan kakak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Yang diarsir ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Ya, kita tulis 3-nya duluan kakak. 3 per ada berapa bagian? 6. Nah, begitupun dengan yang selanjutnya. Nah, ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4 per ada berapa bagian? 8. Nah, perhatikan, ini gambarnya sama. Yang diarsir semuanya di sebelah atas, yang enggak diarsir di sebelah bawah. Tetapi yang membedakan adalah jumlah bagiannya. Jadi 3/6 dan 4/8 hasilnya sama. Ini adalah contoh pecahan senilai. Oke, jangan lupa ya kakak, bagian atas misalkan 1/2. Bagian atas ini disebut pembilang. Bagian bawah disebut penyebut. Nah, Ustadz harap sampai di sini kakak semua paham ya apa yang Ustadz jelaskan. Oke?